Sebelum kita mulai nih mau dengar dulu dong nih suaranya, boleh diketik, boleh di chat. Ya udah siap belum nih kita masuk ke materi? Ada beberapa orang ya dari kemarin yang confirm lebih banyak dari ini, ternyata yang bisa hadir cuma sebagian. Nggak apa-apa. Udah gitu mayoritas saya lihat nih perempuan semua lagi nih. Waduh, Masya Allah nih yang semangat untuk bisnis malahan perempuan nih sekarang nih. Udah siap kita mulai nih. Coba, nanti nggak dimulai-mulai nih kalau belum diketik-ketik dulu dong. Siap. Tiga orang ketik. Tiga orang ketik siap, baru kita mulai. Udah, dua orang tuh. Mbak Novita, terus siapa lagi tadi tuh? Satu lagi. Siap. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Berarti saya nggak ditinggal tidur kan? Ya, paling nggak bener-beneran ya. Ada orangnya walaupun nggak ada uh, videonya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hazana subula salam wa afamana bisyariati nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini dipertemukan dalam ruang online, ruang kajian Zoom ini. Kita sama-sama tahu bahwa ketika Allah ingin memuliakan seseorang, maka Allah akan dekatkan dia kepada ilmu. Gitu. Nah, ini salah satu bahwa teman-teman semua yang hadir di sini ternyata Allah pilih, Allah muliakan, Allah dekatkan kepada ilmu. Walaupun konteksnya sebetulnya bisnis, tapi inilah sebenarnya yang kita perjuangkan di Circle Edu, bahwa ada sesuatu ya dari aktivitas bisnis yang sebenarnya menjadi rahasia yang selama ini ternyata terpisahkan antara urusan agama, ya, framing-framing sekuler gitu ya. Sehingga banyak sekali daripada kita referensi bisnisnya adalah justru bukan bersumber daripada Islam. Nah, inilah yang kita mau ajarkan bagaimana teman-teman semua memiliki karakter entrepreneur. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan gitu ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menjadikan Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul, mendapatkan wahyu pertama, Allah membuat Rasul itu, mendesain Rasul itu menjadi seorang pengusaha. Bisa saja mungkin Allah membuat Rasul itu, mendesain Rasul itu jalannya sebagai seorang ahli kalam misalnya. Bisa saja menjadi seorang petarung yang handal gitu ya. Atau sebagai tokoh masyarakat ya, pemuka-pemuka uh, tokoh masyarakat gitu ya. Atau seorang intelektual yang dipandang. Tapi justru Allah mendesain Rasulullah SAW dari mulai masa prakenabian, dari kecil, kemudian sampai turunnya wahyu pertama adalah seorang pengusaha. Nah, ini adalah ibroh yang harusnya kita ambil. Bahkan istrinya Rasulullah SAW juga adalah seorang investor, seorang pengusaha. Lantas apa yang harusnya kita ambil hikmah dari aktivitas ini, gitu ya? Kalau kita bicara tentang kayanya, hasilnya, hartanya, rasanya terlalu kecil, ya. Kalau kita hanya menilai sebatas harta, karena kita sama-sama tahu bahwa urusan rizki, urusan harta bukanlah ranah yang kita kuasai. Tapi ada sesuatu yang harus sebetulnya kita pelajari, apa itu? Yaitu karakter seorang pengusaha. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Walaupun dalam kajian-kajian ke depan nanti ya, salah satunya juga kajian ini yang dibahas adalah sisi bisnis, ada teknis, ada strategi, ada teori dan lain sebagainya. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya coba share ya slide-nya. Oke. Iya. Seperti judul kita hari ini, ya, strategi pengembangan bisnis seorang muslim. Jadi sebenarnya harusnya hari ini adalah
kajian-kajian untuk orang yang paling tidak sudah memulai bisnis. Ya. Coba saya tanya dulu, ada nggak yang sudah memulai bisnis di sini? Teman-teman, diketik. Ada yang sudah memulai atau baru mau memulai? Gimana? Sudah memulai. Waduh, Masya Allah. Ya. Berarti ada yang sudah memulai. Ya, Alhamdulillah. Mungkin juga nanti teman-teman yang mendengarkan video ini, rekaman ini, ada juga yang baru mau memulai. Tapi fokus hari ini sebetulnya kita bahas bagi teman-teman yang sudah memulai, walaupun kecil aktivitas bisnisnya. Maka apa sebetulnya strategi untuk mengembangkan bisnis bagi seorang Muslim? Nanti saya akan kutip ya buku seorang profesor juga dari eh, Amerika, ahli marketing. Ya, kita lihat pendapatnya dia, kemudian kita akan compare dengan pendapat Islam gitu ya. Oke, yang paling pertama adalah setiap daripada kita menetapkan dulu sebuah tujuan yang benar, tujuan daripada bisnis, aktivitas bisnis kita. Jadi sebelum menjalankan aktivitas itu, semuanya juga berbicara tentang tujuan, tentang goals, tentang visi. Visinya apa nih, gitu ya. Nah, bukan cuma sekedar niat ya, tapi visi besarnya. Untuk apa aktivitas ini? Ya. Nah, banyak daripada kita berpikir tentang bisnis, tujuannya adalah ingin mendapatkan hasil daripada bisnis itu, yaitu harta. Nah, berhenti sampai dengan mendapatkan hartanya, mendapatkan keuntungan. Gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, dikatakan bahwa ada satu ayat yang mengkutip uh, bi amwalikum wa anfusikum. Jadi waktu ayat ini berbicara tentang jihad, maka berjihadlah kamu dengan amwal, dengan harta, dan jiwamu. Lantas kalau kita bicara hartanya, maka mendapatkan harta itu dari mana? Salah satu cara mendapatkan harta itu dengan cara bekerja atau dengan cara berbisnis, gitu ya. Jadi sebenarnya sejatinya aktivitas bisnis itu adalah aktivitas ibadah, ya, aktivitas untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Aktivitas ibadah ini berarti harusnya memiliki step yang kedua, yaitu aturan yang telah Allah tetapkan. Ya, kalau kita cuma taruh bagaimana visi bisnis itu atau visi bekerja itu hanya sebatas mendapatkan harta, maka sudah hampir bisa dipastikan dalam proses mendapatkan itu kita mengabaikan banyak aturan yang telah Allah tetapkan. Karena goals-nya yang penting dapat duit. Nah, inilah yang di-framing sama cara-cara kapitalis gitu ya. Buku-buku manajemen kita, buku-buku bisnis kita mengajarkan bagaimana goals-nya bisnis itu adalah keuntungan, bagaimana goals-nya adalah profit, bagaimana goals-nya adalah kaya atau harta. Nah, padahal di dalam Islam tidak demikian. Ya, nanti kita bahas sambil jalan. Jadi yang pertama tadi, setelah kita tetapkan visi kita, baiknya seorang muslim ataupun muslimah ketika dia memulai bisnis, dia ingat bahwa aktivitas itu adalah untuk ibadah, untuk jihad fi sabilillah, maka harusnya mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Nah, ini yang banyak sekali tidak dibongkar, aturannya apa gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali tidak dibahas gitu tentang aktivitas bisnis atau aktivitas usaha, lantas bagaimana cara mengaturnya. Padahal Islam detail sekali dalam mengatur aktivitas usaha ini. Tapi kita hari ini nggak bahas tentang aturan, nanti mungkin dalam sesi-sesi lain kita bisa bahas ya, sesi-sesi berikutnya. Karena insya Allah mungkin ke depannya kita akan konsisten setiap minggunya bicara tentang sudut pandang bisnis dalam Islam gitu ya. Nah, setelah kita tahu aturannya, maka berpikir tentang strategi penjualan. Nah, ini yang menjadi tema kita hari ini, yaitu
berpikir tentang pengembangan bisnisnya, berpikir tentang strategi penjualannya, gitu. Nah, apa yang membuat sebuah bisnis atau produk atau jasa menjadi viral? Coba teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak? Apa yang membuat sebuah bisnis atau produk atau jasa gitu ya, produk atau jasa menjadi viral? Coba jawab, diketik aja, nggak apa-apa, sebisanya aja, sepemahamannya. Ada yang bantu saya nggak? Dibacain Ustadz Azam kalau unik. Oh ya, ada ya unik ya. Yang lain ada nggak? Ngejawab kebutuhan orang-orang. Oh ya, siapa? Satu lagi, biar tiga. Ganjil. Kalau genap eh, kurang, kurang afdol nih kita. Ganjil, ganjil. Satu lagi, ayo. Belum ada sebelumnya. Waduh, Masya Allah. Oke. Jadi ada banyak pendapat yang menyatakan kenapa ada satu produk eh, atau jasa atau bisnis itu bisa menjadi viral. Nah, kita lihat referensi dari buku bisnisnya dulu, ya. Kita lihat referensi. Hari ini mungkin saya akan bahas satu buah buku, ya, yang menyatakan bagaimana sebenarnya bisnis itu bisa menjadi viral atau produk itu bisa menjadi viral. Yang pertama itu yang menjadi dasar aktivitasnya adalah adanya share atau bahasa bahasa di dalam buku itu dikatakan word of mouth. Jadi orang memperbincangkan, orang membicarakan, ya. Kalau sekarang itu gampang banget gitu. Sekarang share, orang banyak nge-share, orang banyak tahu. Kalau dulu ya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu dia word of mouth, dari mulut ke mulut orang memperbincangkan. Nah, ini basicnya kenapa akhirnya ada satu produk yang viral. Lantas kenapa orang memperbincangkan gitu ya? Nah, ini yang kita mau kaji. Saya mengutip dari salah satu buku, Contagious, ya, Why Things Catch On, karangan dari Jonah Berger. Jonah Berger ini ada fotonya yang teman-teman lihat di samping, salah satu profesor dari University of Business di Pennsylvania, seorang profesor yang bertahun-tahun meriset kenapa ada bisnis, kenapa ada produk yang kemudian bisa menjadi viral. Nah, ini dia orang ekspertis gitu, profesor dari Universitas Bisnis, kemudian dia membuat buku ini. Nanti juga bisa dibaca, silahkan. Yang pertama ada social currency katanya. Ini kata dia ya, dalam buku itu. Ada yang pertama kali adalah social currency. Artinya dia menjadi keren ketika orang membicarakan. Jadi waktu antum punya bisnis, punya produk, menurut Jonah Berger dikatakan bahwa eh, ketika orang membicarakan bisnis itu, produk itu, jasa itu, terkesan orang itu menjadi keren gitu. Jadi ada nilai dari aktivitas pembicaraannya. Nah, yang pertama, social currency, ada apa ya? Ada value ketika orang membicarakannya. Maka kalau begitu menurut dia harusnya membuat produk yang ketika orang menggunakannya, memakainya, itu terlihat keren. Ini menurut buku itu ya. Nah, ini banyak muslimah yang tahu nih. Nih, labubu, labubu. Ada yang tahu ya? Ini salah satu contoh ya. Labubu. Wah, ini saya karena istri saya nih kasih tahu. Jadi ternyata ada satu produk yang viral, salah satunya produk ini, boneka gantungan kunci, yang ketika orang membicarakannya, orang punya, ternyata menjadi satu prestis buat orang yang membelinya. Kenapa?
Ya karena kalau kita lihat historinya Labubu ternyata ada salah satu personalnya Blackpink. Ada yang tahu nggak siapa personilnya Blackpink yang menggunakan ini? Wah, ada yang tahu? Lisa, waduh. Waduh, duh, 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 duh. Lisa Blackpink. Wah. Iya, jadi dia menggunakan ini, kemudian akhirnya dia menginfluence ya satu dunia. Jadi padahal produkku ini sebelumnya sudah ada di market ya, di pop market sudah ada, tapi ternyata nggak famous, nggak viral. Begitu digunakan oleh tokoh seseorang, kemudian jadi viral. Nah, ini yang dimaksud dengan social currency. Ketika orang menggunakannya jadi keren. Makanya akhirnya banyak produk-produk yang akhirnya mengambil brand ambassador, menggunakan orang-orang orang-orang penting, orang-orang hebat untuk kemudian mempromosikan bisnis atau produknya. Nah, tapi ada juga yang tanpa menggunakan figur. Contoh seandainya burger yang mahal sekali harganya. Dia sengaja membuat burger dengan nilai yang relatif mahal, contoh 500.000, contoh 300.000 gitu ya. Nah, tapi orang ingin makan burger itu dan dia menjadi prestis bagi yang menggunakan produknya atau mengkonsumsi produknya. Nah, jadi bisa juga demikian ternyata tanpa figur. Nah, kadang-kadang ini digunakan sebagai salah satu strategi yang akhirnya bisa menjadikan sebuah produk, sebuah bisnis itu menjadi viral. Ini yang pertama dalam buku itu. Yang kedua adalah trigger katanya. Perlu adanya trigger. Trigger itu apa? Apa ya? Eh, di dalam buku itu dijelaskan ada dua, quantity. Pemicunya trigger itu ada dua, ada quantity, yang kedua ada tautan, connectivity. Jadi ketika diulang-ulang, dia menyebabkan manusia itu tertrigger, ya, terpacu untuk kemudian menggunakan produknya. Nah, ada tautan, tertaut. Jadi ketika ada satu produk yang sudah viral, biasanya ditautkan, ya. Nah, itu dua hal ini yang kemudian menjadikan trigger. Ini saya contohkan, ketika yang dimaksud tautan tuh ketika antum melihat warna merah ini di layar, kira-kira apa yang langsung terbayang dari warna merah ini? Apa Mas Azam kira-kira? Kalau warna merah identik sama apa? Ah, McD Hah? Bang. McD. Atau yang lain apa? McD. Terus apa lagi? Api gitu maksud saya itu. Jadi ada identik gitu ya. Ada yang jawab. Apa ini? Buah apel, bendera Jepang. Oh ya karena dia tinggal dia sendiri ya. Bulat gitu. Iya. Jadi ada identik. Ketika kita melihat satu bentukan, dia ada hal yang identik tertaut di dalam kepala kita. Itu adalah trigger. Nah, kalau di dalam NLP itu dikatakan bahwa warna merah bahkan memiliki tempat tersendiri di otak manusia. Jadi banyak orang kemudian menggunakan warna-warna ini dalam aktivitas promosi-promosinya. Nah, ini maksudnya saya menghadirkan warna merah ini adalah supaya bisa paham terkait tautan. Contoh, kopi. Ketika saya bilang kopi, kira-kira apa yang terbayang dengan kopi? Gitu. Nah, itu yang tertaut, produk yang tertaut, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan trigger. Jadi sebuah produk, menurut Jonah, profesor dari Pennsylvania itu, dikatakan bahwa harusnya tertaut, gitu ya. Ada tautannya yang sering orang melakukan aktivitasnya, gitu. Ini saya contohkan. Di sini ada KitKat. Nah, dia membuat iklan tertaut, have a brick, have a KitKat. Ada brick, ada KitKat. Nah, kita ingat tuh iklannya ya. Ada brick, ada KitKat. Seolah-olah supaya menjadi tautan ketika orang istirahat, orang mau tenang, orang mau lepas dari pekerjaan-pekerjaannya, orang mau santai, orang mau break, maka dia ingat tertaut dengan KitKat gitu. Nah, itu tautan.
Jadi kemudian akhirnya menjadi satu positioning yang akhirnya men-trigger orang untuk membeli satu produk. Have a break, have a KitKat. Ada break, ada KitKat. Atau satu lagi nih saya contohkan, kurang fokus, ada Aqua. Nah ini dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan besar tuh. Kurang fokus, ada Aqua. Jadi iklannya juga dia tampilkan tuh bagaimana ketika kita tuh pengen fokus, maka kita ingat langsung Aqua. Beli Aqua nih, kayaknya gue kurang air mineral nih gitu. Nah, jadi ada aktivitas yang tertaut. Nah, menurut Jonah harusnya produk itu bisa dipublikasikan dan bisa ada tagline yang bisa membuat orang tertrigger gitu ya ketika diucapkan tautannya. Ya mudah-mudahan paham ya. Nanti kan kita bisa bahas tentang case-case-nya ketika nanti dibahas di brainstorming. Saya punya bisnis ini, bagaimana cara promotnya? Nah itu sebenarnya bisa kita brainstormingin. Yang ketiga, menurut Jonah dalam buku itu dikatakan bahwa emotion dia menyebabkan menghantarkan emosi ya kepada si pembelinya. Jadi seperti rasa yang bisa didapat ketika kita menggunakan produk itu. Nah, kalau kita kayak tadi makan coklat tadi, kemudian kita punya perasaan happy atau ada nostalgia ketika kita menggunakan satu produk gitu ya. Atau apa? Yang pasti produk atau jasa kita bisa melibatkan emosi, emosi seseorang, ya, rasa seseorang. Yang keempat, diketahui banyak orang. Nah, ketika 1, 2, 3 dilakukan, maka bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, ini udah pasti ini ya, melibatkan publik. Ya. Jadi kalau udah jadi social currency tadi, udah otomatis publik akan tahu gitu. Yang kelima, value, practical value. Apa untungnya buat gue nih kalau gue beli produk ini? Gitu. Nih kira-kira gue bisa dapat apa nih kalau gue beli produk ini? Nggak cuma keren harusnya kan, ada fungsi yang kemudian kita bisa dapatkan dari ketika seseorang membeli produk kita atau membeli jasa kita. Nah, ini dalam poin kelima dikatakan ada practical value. Value yang didapat si pembeli ya ketika dia menggunakan produk kita. Nggak cuma murah gitu. Walaupun salah satunya adalah keren, murah, lagi hits, tapi harusnya dia juga bisa bermanfaat secara produk, secara kualitas produknya. Nah, ini yang keenam, ada story, ada cerita di balik produk itu. Makanya banyak produk-produk yang viral itu ada story di balik produk itu. Cerita tadi Labubu karena ada Lisa Blackpink yang menggunakan. Ada story. Ini saya contohkan di sini Air Jordan. Air Jordan jadi viral belakangan ini juga karena ceritanya tentang Jordannya gitu loh. Karena cerita tentang Jordan. Atau banyak produk-produk viral kemudian dibuat story-nya supaya akhirnya orang bisa mau menggunakan produk itu sehingga menjadi satu hal yang punya nilai ya atau memiliki value tadi. Ini saya contohkan, ini produk Blendtec waktu dia jualan blender terus dia menghancurkan positioningnya Apple yang lagi booming. Wah, dia ngeblender Apple nih. iPhone di blender. Nah, terus tagline iklannya jadi apa nih Apple ketika di blender gitu. Nah, akhirnya uh, uh, blender ini viral cuma karena dia melibatkan keviralannya iPhone, kemudian ditumpangin lagi sama produknya dia. Nah, itu bagaimana positioning yang sudah viral, kemudian ditunggangi lagi dengan positioning dia. Nah, Blendtec ini kemudian menjadi viral cuma lantaran iklan ini gitu. Oke. Nah, menariknya yang tadi saya sebutkan, social currency, trigger, emotion, public, practical value, dan stories. Sekitar 1.400 tahun yang lalu, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Teman-teman kenal ya, Abdurrahman bin Auf, tahu ya, Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya, seorang pengusaha sukses, ya. Jadi
Kalau lihat ya, Sirah tentang aktivitas pada saat itu, Abdurrahman bin Auf, waktu menjual unta, apa yang dilakukan? Gitu ya. Jadi dalam Sirah itu dikatakan bahwa waktu Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam pasar, ya, pada saat hijrah itu pertama kali dilihat, Abdurrahman bin Auf itu berjalan masuk ke dalam pasar, kemudian bertanya kepada orang-orang di pasar apa kebutuhan orang-orang masyarakat pada saat itu. Kemudian beliau menemukan kebutuhannya adalah unta, gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf kemudian mencari supplier, kalau bahasa sekarang mah supplier gitu. Siapa yang memiliki unta banyak supaya bisa mengadakan kebutuhan daripada orang-orang pasar yang butuh unta itu tadi. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf sudah menemukan suppliernya ini, ya. Nah, menariknya Abdurrahman bin Auf pada saat itu menjual unta tanpa mengambil keuntungan langsung kepada orang-orang pasar. Jadi kalau dijualnya, contoh ini ya, 100 eh, eh, dinar gitu ya, atau 100 apalah sebutlah, kalau sekarang mah berapa ya, kira-kira 10 juta gitulah ya. Kira-kira 10 juta dari supplier sama Abdurrahman bin Auf itu dijual juga 10 juta gitu. Ya. Loh, lantas dari mana untungnya? Ternyata sebelum mendapatkan supplier itu, Abdurrahman bin Auf itu telah membuat tali pengikat unta. Jadi ketika orang membeli untanya, maka ada trigger tadi, tertaut yang identik dengan unta. Apa? Tali pengikatnya. Nah, maka orang yang membeli unta secara otomatis beli juga tali pengikatnya kepada Abdurrahman bin Auf. Memang secara keuntungan penjualan unta, dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ya. Cuma orang yang membeli itu memperbincangkannya menjadi keren. Apa perbincangannya? Saya membeli unta dari Abdurrahman bin Auf dengan harga murah. Kita dalam step pertama namanya social currency tadi. Orang keren ketika memperbincangkan. Karena apalagi sama-sama pedagang, mendapat satu barang yang baik, kemudian harganya murah itu jadi keren. Social currency. Kemudian ada trigger terhadap produk yang akan dijual tadi. Ternyata Abdurrahman bin Auf jualnya apa? Jual tali pengikat unta. Nah, karena dapat unta murah, kemudian eh, apa namanya, masif ya dibicarakan orang, maka orang tuh sudah tertaut emosinya dan menjadi perbincangan publik. Apa yang dibincangkan? Yaitu Abdurrahman bin Auf kalau jual unta harganya murah, ya, sehingga menjadikan timbul practical value di dalam di mana namanya, di kalangan konsumennya Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Apa keuntungannya? Udah bagus, murah lagi tuh. Nah, secara positioning pada saat itu Abdurrahman bin Auf langsung terkenal sebagai saudagar kaya, unta, ya, penjual unta yang murah gitu katanya, dengan kualitas yang sangat baik. Karena kita sama-sama tahu bagaimana di dalam Islam sangat disarankan untuk eh, apa, memberitahu jujur ya, memberitahu kekurangan kelebihan tentang produk kita dengan benar sesuai fakta. Nah, ini juga menjadi perbincangan, menjadi satu cerita tentang siapa? Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang kemudian menjual unta harganya murah banget. Gitu. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya satu cerita saja, satu kejadian di masa silam 1400 tahun yang lalu sudah bisa melengkapi satu buah buku yang diriset bertahun-tahun oleh profesor dari University of Business di Pennsylvania. Coba antum bayangkan. Belum lagi kita bicara dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Bagaimana kita bicara sebenarnya banyak referensi-referensi, strategi-strategi bisnis yang sebenarnya Rasulullah sudah lakukan, gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada cerita tentang strategi bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan ini suka saya ulang-ulang.
Nah, sekarang juga suka saya sampaikan dalam materi-materi kajian-kajian saya. Mudah-mudahan waktunya masih ada ya, singkatnya. Nah, itu dalam surat Al-Quraisy ya. Jadi kalau kita tahu bagaimana surat Quraisy ini menjadi cerita tentang strategi. Strategi apa? Strategi bisnis. Loh, kenapa begitu? Ya karena cerita tentang Bani Quraisy di dalam surat ini erat kaitannya dengan berkah nikmat yang Allah kasih kepada Bani itu, yaitu apa? Pandai berdagang. Jadi pandai dalam melakukan aktivitas bisnis gitu. Nah, cuma banyak sekali orang melihat sudut pandang surat ini hanya sebatas ketika kita melakukan aktivitas bisnis, maka bersyukur gitu ya. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah, bertawakal dan bersyukur dan sebagainya. Padahal cuma tidak demikian gitu ya. Saya bahas singkat. Di yang pertama aja ya, di dalam kata illaf ya. Illaf li illaf ya. Menurut Saidi Tantawi dalam kitab Tafsir Al-Wasit dikatakan bahwa allafa illaf berasal dari kata allafa atau alifa yang artinya adalah terbiasa. Nah, kalau di dalam terjemahan surat ini dikatakan karena kebiasaan gitu. Nah, apa yang kebiasaannya tuh apa gitu. Tapi belum sampai kata berikutnya, kita bahas dulu tentang habit menjadi kebiasaan. Oh, ternyata orang-orang Quraisy itu tekun, konsisten, yang melakukan aktivitas dari dulu. Anak orang tua mengajarkan anaknya bisnis secara turun-menurun. Anaknya dari kecil latihan bisnis, latihan berdagang, latihan berniaga, sampai kemudian besar menjadi seorang saudagar eh, niaga yang terkenal seantero Jazirah Arab. Ya, dari sini kita belajar strategi yang pertama bahwa kata ilaf, kebiasaan itu bukanlah satu hal yang datang begitu saja. Banyak dari kita mengatakan bahwa bisnis itu adalah bakat. Ah, itu dia bisnis sukses karena dia punya bakat bisnis. Padahal tidak demikian. Habit bisa terjadi karena aktivitas yang dilakukan terus-menerus. Dari pemikiran, dari ucapan kemudian menjadi tindakan, ya action menjadi habit menjadi karakter. Jadi kalau pemikirannya sudah mindsetnya pengusaha, bahasa yang dikeluarkan juga seperti bagaimana seorang pengusaha, actionnya pengusaha, habitnya pengusaha. Nah kalau Islam sama tuh. Ketika kita pemikirannya Islam, maka kata yang dikeluarkan juga kata yang baik-baik, seperti bagaimana Islam mengatur, kemudian actionnya, tindakannya seperti bagaimana Allah perintahkan, dan terikat dengan Allah, idrok silatubillah, kemudian menjadi habit yang Islam, karakter yang Islamiyah. Jadi sebuah proses yang panjang antara pemikiran sampai kemudian menjadi habit. Nah, Rasulullah juga kita lihat bagaimana Rasulullah melakukan proses dari mulai kerja sama orang ya sampai terus menjadi seorang pengusaha. Nah, ini aktivitas yang akan mengalami banyak sekali masalah ya, banyak sekali halangan, terus-menerus berproses, latihan, coba lagi sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Li'illah fi Quraisy. Kebiasaan apa? Al-Quraisy. Dalam kata Al-Quraisy ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami Ihkam Al-Quran itu dikatakan bahwa berasal dari kata Al-Taqorus atau bersatu. Jadi orang-orang Quraisy ini terbiasa berkelompok dalam melakukan aktivitas dagangnya. Maka kita juga sama, ketika kita mau sukses, maka kita bareng-bareng, suur jama'i, dalam kelompok sama-sama, pengusaha yang visinya sama-sama. Gitu. Visinya apa? Visinya dakwah, visinya apa? Ibadah, visinya apa? Jihad fisabilillah. Makanya kita ada hukum syirkah, hukum bekerja sama di dalam Islam. Gitu ya. Nah ini setiap kata dalam surat ini mengandung strategi-strategi. Strategi-strategi apa? Strategi-strategi bisnis gitu. Nah, rihlah. Nah, bagaimana perjalanan orang Quraisy ini saya percepat aja ya. Bagaimana perjalanan orang Quraisy itu dalam melakukan aktivitas niaga membutuhkan apa namanya mental yang baik, mentality, network yang baik, bagaimana cara terus bisa berkomunikasi yang baik dengan manusia, dengan orang-orang,
setiap kali orang Quraisy itu masuk ke satu wilayah baru, ya, maka ada ilmu namanya networking. Nah, setiap kali berinteraksi dengan orang-orang di wilayah itu, maka bertambah wawasannya. Nah, 3 hal tertaut dalam kata rihlah: mentality, networking, dan wawasan. Nah, ini perlu dimiliki oleh seorang pengusaha. Ya. Nah, yang menariknya nih, ya, di dalam kata asyita iwasyaif. Lah ini erat kaitannya sama strategi bisnis. Asyita iwasyaif ini dikatakan dalam tafsir, ya, menurut Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa musim dingin dan musim panas, asyita iwasyaif. Musim dingin, kemana orang Quraisy ini pergi? Dia pergi ke Yaman, dan musim panas dia pergi ke Syam. Ya, jadi ada strategi. Mereka melakukan mapping secara geografis. Apa yang dilakukan? Market mapping, namanya mapping geografis atau segmentation, market segmentation. Dia memilah-milah kemana dia menjajakan barang dagangannya. Lah kok 1400 tahun yang lalu sudah ada contoh orang melakukan market segmentation. Di dalam buku-buku bisnis dikatakan market segmentation itu adalah the art of identification to find a great opportunities. Adalah seni untuk mengidentifikasi peluang terbaik yang dimiliki. Oleh siapa? Ya sih tempat tersebut, ya sih segmentasi tersebut, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini masih panjang nih. Tuh, ada lagi. Ada lagi. Nah, ini nanti kita bahas sesi khusus nih, Ustadz Azam. Karena kalau didalemin, itu dalam banget. Nah, ini harusnya dimiliki oleh setiap pengusaha. Bahkan satu surat penuh, harusnya kita bisa mengambil ibroh dalam sudut pandang bisnis. Kenapa tadi ya, kita mulai dengan cerita tentang kenapa Allah menjadikan Rasulullah SAW menjadi seorang pengusaha dulu, baru kemudian turunnya wahyu. Dalam fase Rasul menjadi top leader, pengusaha paling sukses di Mekah pada saat itu. Dan istrinya juga seorang pengusaha paling sukses. Kenapa? Oh, ternyata bukan masalah pengen kayanya, bukan. Tapi ada karakter. Ternyata entrepreneur itu bukanlah profesi, melainkan karakter. Karakter yang harus dimiliki setiap muslim. Bahkan di dalam buku-buku kapitalis, buku-buku manajemen, buku-buku pembahasan ekonomi juga dibahas bahwa kemajuan kemajuan bangsa itu adalah ketika mindset orang-orangnya naik ke dalam level cara berpikirnya pengusaha, cara berpikirnya entrepreneur. Makanya akhirnya 20 tahun yang lalu sudah masif banyak keluar kampus-kampus bisnis untuk mencetak banyak pengusaha-pengusaha. Lah, padahal kita punya guiding bagaimana seharusnya secara otomatis mindset karakter pengusaha itu akan otomatis nempel sama muslim atau muslimah yang hanya taat kepada Allah. Jadi simpel banget sebenarnya ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah, ternyata kita sudah menjadi otomatis menjadi orang yang memiliki mindset pengusaha. Kok begitu? Ya, coba kita lihat ya. Boleh nggak di dalam Islam berpikir yang buruk? Nggak boleh. Berpikir harus baik. Oh, kalau dia mindsetnya baik, maka kata-katanya yang keluar harusnya baik. Nah, Islam bahkan mengatur kata-kata yang keluar dari mulut manusia. Kemudian tindakannya juga baik. Islam juga mengatur bagaimana tindakan kita itu harusnya positif, tidak boleh menzolim orang lain. Jadi kalau mindsetnya positif, katanya positif, tindakannya positif, habitnya positif. Bagaimana kemudian kita mengoptimalkan seluruh aktivitas akal potensi yang kita miliki untuk aktivitas yang positif. Nah, terus habitnya juga positif. Jadi kalau kita gali, justru hanya dengan mengikuti hukum Islam, aturan Islam, kita udah otomatis menjadi pribadi yang baik, mustanir, ya, atau pribadi entrepreneur bahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ dulu. Kita lanjut pakai tanya jawab. Tafadhol Ustaz Azam. Saya kembalikan kepada Ustaz Azam. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak, Ustaz Fidi ya, luar biasa. Materi-materi yang eh,
menggugah ya sudut pandang kita sebagai seorang muslim ya ketika melihat seorang entrepreneur ya, memandang seorang entrepreneur bahwa entrepreneur itu ternyata bukan profesi ya, tapi sebuah karakter ya. Ya, yang namanya karakter tuh kadang bisa berprofesi sebagai mungkin seorang pekerja ya, bisa juga sebagai seorang yang sedang menjalankan bisnis. Ya, insya Allah. Tadi juga menarik tentang eh, bagaimana Allah mendesain ya Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi karakter pengusaha sebelum menerima amanah-amanah yang amanah-amanah dalam bentuk wahyu. Ya, sebagaimana kita tahu juga baginda Nabi Muhammad SAW memiliki gelar Al-Amin ya, terkenal sebagai orang yang terpercaya, dan ternyata kepercayaan itu juga aset paling penting bagi seorang entrepreneur. Masya Allah. Jadi harus kita miliki ya sebagai seorang muslim karakter tersebut, karena nanti ketika kita miliki karakter tersebut, insya Allah mudah ya ngelihat apa-apa, ngelihat unta, oh, lihat talinya, wah itu kan nggak kebayang kalau mungkin kita bukan karakter entrepreneur. Insya Allah. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang mau mengajukan pertanyaan boleh melalui chat, boleh juga mengaktifkan mikrofon. Ya, silakan kami beri kesempatan.